lihat hari ini meskipun juga cukup optimistis begitu ya untuk penguatan di Bursa Efek Indonesia di sepanjang pekan ini, tapi kalau kita lihat juga sebetulnya secara bulanan begitu ya IHSG telah terkoreksi lebih dari 2%. Nah, ini kira-kira seperti apa Anda melihatnya begitu betul sell on May and go away terjadi? Ya, Mei ini memang jadi bulan penuh volatilitas gitu ya kalau kita lihat di bursa saham Indonesia karena efek global gitu ya. Di Indonesia sebenarnya story-nya internal ya, sebenarnya baik-baik saja, pemulihan pandemi berjalan, bicara vaksinasi semakin merata dan tidak ada lagi lonjakan kasus kalau bicara fundamental ekonomi kita ya terkait dengan pandemi. Tetapi dari global story-nya lagi buruk. Ada perang Rusia-Ukraina yang kemudian memanas, kemudian juga ada sanksi dari negara-negara blok barat yang justru malah melukai diri mereka sendiri. Nah ini yang ironis dan ini malah memperparah inflasi mereka sendiri, baik Amerika, Inggris, Perancis dan kawan-kawan. Dan itu juga memperburuk sentimen pasar. Belum lagi kita bicara soal The Fed yang mulai akan agresif menaikkan suku bunga acuannya. Katanya 50 basis poin, kemungkinan bulan Juni atau Juli. Nah itu yang saya pikir membuat horizon investasi investor berubah. Tadinya optimis di awal tahun, kuartal 1, tapi kemudian di penghujung Mei ini mulai agak ya tidak terlalu optimistis lagi. Dan kemudian kalau kita bicara tadi histori sell on May and go away, memang di Indonesia ini agak 50-50 gitu. Jadi kalau kita bicara sell on May, memang kalau kita track 10 tahun terakhir, ada 5 kali koreksi pada bulan Mei dan 5 kali rally pada bulan Mei. Jadi 50-50 gitu ya, belum tentu ya ataupun tidak. Tetapi di sisi lain kalau kita bicara soal keberlanjutan koreksi itu, karena kalau kita bicara teori sell on May and go away itu kan pasar biasanya akan jualan pada Mei, kemudian sampai dengan Oktober, November baru masuk lagi sampai April, karena mereka secara historis di Amerika ini ternyata rentang keuntungannya lebih tinggi kalau kita masuk pada bulan November sampai April. Nah di Indonesia kalau menurut catatan kami yang minimal 10 tahun terakhir memang ya agak terbukti gitu ya, karena kalau kita bicara koreksi bulan November sampai April dalam 10 tahun terakhir itu ya ada 4 gitu ya, memang agak terbukti gitu. Sementara yang 6 lainnya masih positif gitu. Jadi memang tidak selalu konsisten gitu. Kita tetap harus melihat pada dinamika ekonomi di negara masing-masing, tidak selalu. Tapi yang menarik adalah kalau kita lihat tadi Anda katakan begitu ya, bahwa sentimennya secara global sebetulnya juga cukup menantang. Tapi yang terjadi, yang tergambar begitu ya di pasar secara global, kita lihat juga mungkin di kawasan Asia, kemudian juga di kawasan Eropa dan bahkan Wall Street juga dalam beberapa waktu belakangan ini juga penguatannya cukup signifikan begitu. Sebetulnya apa yang tengah dilihat oleh para investor asing? Kalau asing lihat di negara-negara Asia Pasifik termasuk Indonesia, itu story-nya adalah berkah komoditas, tidak lain dan tidak kurang itu. Kalau kita bicara di Indonesia saja, kita kan punya dua komoditas yang dominan di pasar luar negeri, pasar dunia, yakni CPO dan coal. Coal kita eksportir terbesar, kalau kita ngomongin thermal di seluruh dunia, terbesar Indonesia eksportirnya. Kemudian kalau kita bicara CPO, ya kita dan Malaysia nih dua yang paling gede. Nah kalau bicara komoditas itu kan memang sekarang lagi menguat nih, sepanjang tahun berjalan aja batu bara udah menguat 100% lebih sampai dengan Mei. Kemudian kalau kita bicara CPO kurang lebih 30%-an gitu kenaikannya. Minyak ya kita masih produksi meskipun sekarang net importir, kita harga minyak juga dapat berkah 40-an% gitu. Dan itu yang membuat saham-saham perbankan pun dinilai positif karena di Indonesia ini perbankan juga masih besar eksposurnya ke dua sektor ini. Jadi ya saya pikir itu yang membuat investor global tetap masuk ke pasar Indonesia. Mereka masih optimistis untuk bertaruh di saham-saham yang dinilai mendapatkan berkah ketika komoditas menguat. Meskipun ada gonjang-ganjing perang maupun The Fed yang makin galak ini. Oke, tadi Anda katakan bahwa sebetulnya kondisi di dalam negeri juga kan berkah ya dari komoditi boom ataupun juga kenaikan harga komoditas dunia. Tapi kalau kita lihat juga mungkin kalau dari IHSG sendiri kemarin kan sempat menyentuh level-level yang cukup tinggi begitu kan 7.300-an, kemudian juga sempat turun lagi hingga 6.800-an. Kalau Anda sendiri kira-kira sebetulnya apakah pergerakan untuk bursa kita ini sudah mencerminkan begitu kondisi fundamental perekonomian? Sekarang yang saya khawatirkan justru kita terlalu optimistis kalau kita mengacu pada bursa Amerika gitu. Kalau bursa Amerika itu baru menguat akhir pekan lalu itu ya, 3 hari terakhir, karena mereka mengantisipasi bahwa inflasi akan melandai. PCE di sana personal consumption expenditure gitu ya, itu inflasi yang dilirik atau diperhatikan oleh The Fed kalau mereka menentukan kebijakan moneternya, itu ternyata melandai di kisaran 4%-an. Padahal bulan sebelumnya, bulan April di kisaran 5%-an. Jadi itu mereka memperkirakan, oh sekarang inflasi sudah mulai menyentuh titik tertingginya dan akan melandai, akan semakin turun. Tetapi saya pikir itu pertaruhan yang terlalu dini karena
faktor pemicu inflasi masih ada, perang Ukraina Rusia masih berjalan. Jadi kenapa optimistis kalau ternyata supply disruption di minyak, di gas, kemudian kita bicara biji nabati, minyak bunga matahari, itu kan produksinya ada di dua negara ini, dan bahkan di Amerika sekarang ada kelangkaan susu formula karena bahan baku minyak nabati itu dari Ukraina itu terganggu. Jadi optimisme itu saya pikir masih terlalu dini dan kita harus mendapatkan konfirmasi lebih jauh apakah inflasi juga melunak atau membaik di Eropa. Dan ini yang sekarang belum ada. Jadi ketika kemarin kita rally dan juga hari ini mungkin juga rally, saya pikir kita juga terikut euforia itu dan saya pikir harus hati-hati. Harus berhati-hati begitu ya. Nah, tapi kalau kita lihat arahnya nih ya untuk bulan Juni sendiri, Anda melihatnya kira-kira seperti apa sih arah untuk indeks harga saham gabungan kita? Apakah akan seperti kata Sapardi Djoko Damono begitu, akan terjadi hujan di bulan Juni atau seperti apa? Ya, Juni ini kita masih acuannya pada Amerika. Karena The Fed kan mengatakan mereka akan menaikkan suku bunga acuan 50 basis point. Dan itu saya pikir yang sekarang sudah direkam oleh pasar. Dan apakah nanti ketika itu diketok palu maka akan terjadi koreksi? Saya pikir kok enggak. Karena apa? Itu sudah diantisipasi oleh pelaku pasar 50 basis point. Dan di sisi lain The Fed kemarin di risalah rapatnya itu kan juga menyatakan kenaikan Juni-Juli 50 basis point itu kalau perlu diambil karena setelah itu kami bisa menentukan apakah bisa melakukan kebijakan yang jauh lebih longgar, lebih lunak lagi, nggak lagi galak-galak gitu. Bahkan ada yang menduga jangan-jangan itu nanti sudah nol, artinya tidak ada lagi kenaikan gitu. Nah itu yang kemudian membuat pasar sekarang menilai kenaikan 50 basis point itu masih bisa diterima untuk mengkompensasi inflasi. Tetapi ke depan itu tidak akan dilanjut karena itu bisa mengganggu pertumbuhan ekonomi Amerika Serikat. Jadi dengan horizon seperti itu saya pikir investor tidak akan lagi kaget ketika The Fed memang menaikkan suku bunga 50 basis point dalam sekali ketuk. Dan di pasar saham pun saya pikir tidak akan terjadi capital outflow karena itu. Hanya saja kita melihat tren sekarang ini pemodal banyak yang memburu obligasi di tanah air SBN. Dan itu mengindikasikan bahwa mereka masih berhati-hati. Jadi jaga-jaga nih, IHSG memang sekarang lagi beberapa hari menguat, tetapi di sisi lain obligasi juga diburu. Artinya investor masih politiknya dua kaki, saham masuk, obligasi juga masuk untuk amanin asetnya juga di obligasi.